Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Minggu ini kita memasuki minggu kedua masa Advent, masa penuh pengharapan di mana kita menantikan kedatangan Sang Juru Selamat. Minggu ini sering disebut Minggu Sukacita. Sukacita ini bukan karena keadaan kita sempurna, tetapi karena kita tahu bahwa Allah setia pada janjinya untuk mengirimkan Sang Raja Damai yang akan memulihkan dunia. Nats kita hari ini, Yesaya 11 ayat 1-10, menggambarkan pengharapan yang luar biasa tentang kedatangan seorang pemimpin yang akan membawa keadilan, damai, dan pemulihan, yaitu Tunas Isai. Ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Tafsiran arti kata tunggul Isai. Isai adalah ayah Raja Daud, sehingga tunggul Isai melambangkan garis keturunan Daud. Pada saat nubuat ini diberikan, kerajaan Daud sudah mengalami kehancuran, seperti pohon yang ditebang hingga tersisa tunggul. Namun, nubuat ini menyatakan bahwa dari tunggul itu akan keluar tunas baru, yaitu Mesias. Arti kata tunas dan taruk ini merujuk pada Yesus Kristus yang berasal dari keturunan Daud. Walaupun situasi bangsa Israel tampak seperti tunggul yang mati, Allah menjanjikan kebangkitan melalui Yesus, Sang Raja Damai. Arti kata berbuah. Tunas ini tidak hanya hidup, tetapi juga berbuah, melambangkan karya Kristus yang membawa keselamatan dan pembaruan kepada dunia. Ayat 2, Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Tafsiran, arti kata, roh Tuhan akan ada padanya. Ini adalah penegasan bahwa Mesias dipenuhi oleh Roh Kudus. Yesus menjalankan seluruh pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus, bukan dengan kekuatan manusiawi. Kata roh hikmat dan pengertian artinya adalah Mesias akan memiliki hikmat ilahi untuk memahami apa yang benar dan memberikan pengajaran yang benar. Kata roh nasihat dan keperkasaan artinya adalah Yesus akan menjadi pemimpin yang bijak dalam mengambil keputusan, nasihat, dan kuat dalam melaksanakan kehendak Allah. Kata roh pengenalan dan takut akan Tuhan artinya ia akan hidup dalam hubungan yang sempurna dengan Allah, tunduk kepada kehendaknya dengan penuh hormat dan kasih. Ayat 3, ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tafsiran kata bergembira karena takut akan Tuhan. Artinya Mesias tidak hanya menghormati Allah, tetapi juga bersuka cita dalam menjalankan kehendaknya. Ketakutan akan Tuhan bukan rasa takut yang negatif, tetapi rasa hormat dan kasih yang dalam. Kata tidak menghakimi dengan penampilan luar. Artinya, Mesias akan memberikan penghakiman yang adil dan benar. Ia tidak terpengaruh oleh penampilan, status sosial, atau opini orang. Kata tidak menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Artinya, keputusan Mesias akan berdasarkan kebenaran Allah, bukan opini manusia. Ini menunjukkan bahwa pemerintahannya bebas dari korupsi atau ketidakadilan. Ayat 4, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Tafsiran, kata menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan. Artinya Yesus sebagai Mesias adalah Raja yang peduli kepada orang-orang yang lemah dan tertindas. Ia memberikan perlindungan kepada mereka yang tidak memiliki kekuatan untuk membela diri. Dalam pelayanannya di bumi, Yesus sering menunjukkan perhatian khusus kepada kaum miskin, sakit, dan tertindas. Kata menghajar bumi dengan perkataan seperti tongkat
Artinya, perkataan Yesus memiliki kuasa. Dalam Injil, kita melihat bagaimana firman-Nya membawa kehidupan, kelepasan, dan sekaligus penghakiman. Dalam konteks kedatangan keduanya, perkataan ini menunjukkan kuasa Yesus untuk menegakkan keadilan di seluruh bumi. Kata, dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Artinya, ini adalah gambaran tentang kuasa mutlak Yesus atas kejahatan. Orang fasik yang terus hidup melawan kehendak Allah akan menghadapi penghukuman pada hari penghakiman. Ayat 5. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Kata, keadilan sebagai ikat pinggangnya. Artinya, ikat pinggang adalah bagian penting dari pakaian seorang prajurit atau pekerja pada zaman itu. Keadilan menjadi inti dari seluruh keberadaan Mesias. Setiap tindakan dan keputusannya berlandaskan keadilan. Kata kesetiaan sebagai ikat pinggang pinggulnya. Kesetiaan menunjukkan integritas dan keteguhan hati. Mesias setia pada kebenaran dan janji-janji Allah. Tidak ada kepalsuan atau ketidakpastian dalam kepemimpinannya. Ayat ini menggambarkan karakter ilahi Mesias. Ia tidak hanya adil, tetapi juga setia kepada misinya untuk membawa keselamatan dan pembaruan bagi dunia. Keadilan dan kesetiaan ini memastikan bahwa semua tindakannya dapat diandalkan dan membawa harapan bagi umatnya. Ayat 6. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Tafsiran kata serigala bersama domba. Artinya, serigala biasanya menjadi ancaman bagi domba, tetapi di bawah pemerintahan Mesias, musuh alami akan hidup berdampingan dengan damai. Ini menggambarkan keharmonisan yang sempurna, di mana kekerasan dan ancaman tidak lagi ada, kata macan tutul bersama kambing, anak lembu bersama singa. Artinya, semua makhluk, bahkan yang biasanya bermusuhan, akan hidup dalam damai satu sama lain. Kata, anak kecil menggiring mereka. Artinya, anak kecil yang biasanya lemah dan tidak berdaya akan memiliki otoritas dan keamanan untuk memimpin binatang-binatang liar. Ini melambangkan tatanan baru di mana semua makhluk hidup di bawah pemerintahan damai Allah. Ayat 7-8, lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tafsiran, ayat ini melambangkan pemulihan hubungan manusia dengan alam, yang telah rusak sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kedatangan Mesias membawa damai yang sempurna, di mana semua ciptaan hidup dalam keamanan dan harmoni. Ayat 9. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Tafsiran, dunia baru yang diciptakan oleh Mesias adalah dunia yang sepenuhnya bebas dari dosa dan kejahatan. Gunung Kudus ini bisa merujuk pada Sion, simbol tempat kediaman Allah. Dunia yang diperintah oleh Allah akan menjadi tempat di mana kekudusan memerintah. Ayat ini memberikan visi akhir dari misi Allah. Dunia yang sepenuhnya dipenuhi dengan pengenalan akan Tuhan, di mana tidak ada dosa, kejahatan, atau penderitaan. Kedamaian ini hanya mungkin melalui pemerintahan Mesias. Ayat 10, maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Tafsiran dan kesimpulan. Ayat ini adalah pengingat bahwa misi Allah melampaui batas Israel. Yesus Kristus adalah pemimpin, pengharapan,
dan keselamatan bagi semua bangsa. Kedatangannya membawa pengharapan universal dan tempat kediamannya, baik secara spiritual di hati orang percaya, maupun secara fisik di dunia yang baru, dan akan menjadi pusat kemuliaan kekal. Mari kita hidup dengan iman dan pengharapan kepadanya sambil menantikan penggenapan penuh dari janji ini. Amin.